Kan katanya GSH mengatakan orang miskin seperti DA tidak bisa menjebloskan dia ke penjara. Loh, 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 loh. Emangnya hukum ini bisa dibeli gitu maksudnya? Iya, orang miskin nggak punya hak gitu atas hukum yang ada di negara ini, nggak bisa kayak gitu, ya kan? Kalau Anda sudah bicara seperti itu, berarti Anda sudah menjelek-jelekan hukum yang ada di Indonesia ini dong. Nggak bisa kayak gitu. Perkataan seperti itu juga harus diusut karena kan sudah membawa-bawa hukum, ya kan? Sudah mempermainkan nama hukum kita Indonesia. Berarti menganggap hukum kita ini yang ada di negara kita ini lemah dong kalau seperti itu, ya nggak? Nggak bisa kayak gitu juga. Anak bosnya nggak? Anak bos. Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Di konten video Demafem kali ini, Demafem ingin reaction salah satu sumber media berita, yaitu dari sindonews.com yang berjudul kronologi penganiayaan pegawai oleh anak bos toko roti di Cakung, korban disebut miskin. Sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, boleh teman-teman kasih like-nya dulu. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar channel Demafem ini tembus 10.000 subscriber. Silahkan teman-teman yang baru mampir ke channel ini boleh subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita reaction sumber beritanya. Let's go. Dari sindonews.com, kronologi penganiayaan pegawai oleh anak bos toko roti di Cakung, korban disebut miskin. Oke siap anak bos, siap. Gua mah cuma anak biasa ya kan. Gua ini perintis bukan pewaris. Orang tua gua juga bukan bos. Bahkan gua ini juga belum jadi bos. Iya. Tapi alhamdulillah, gue biar gini-gini masih bisa menghargai seseorang agar kita juga dihargai oleh orang lain. Good job. Langsung aja kita bacain beritanya. Seorang pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur berinisial DA dianiaya oleh anak bosnya hingga mengalami luka di bagian kepala. Video penganiayaannya viral di media sosial. Videonya viral di media sosial, viral di mana-mana. Tapi kasusnya belum selesai. Maksudnya masih berjalan, masih berlangsung. Kita serahkan saja kepada pihak kepolisian agar kasus ini cepat diproses secara hukum seadil-adilnya tanpa timbang pilih. Setuju? Komen di bawah. Dalam video tersebut terlihat anak pemilik toko roti marah-marah kepada pegawai perempuan. Bahkan pelaku yang berinisial GSH melemparkan kursi dan mesin edisi ke arah pegawai tersebut. Ayah GSH kemudian menyuruh DA meninggalkan toko dan menyarankan untuk melaporkan ke polisi. Oh iya, berarti ayah dari terduga pelaku nyuruh korbannya untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Orang tuanya sendiri yang nyuruh, ya kan? Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat para pegawai sedang bekerja, tiba-tiba GSH masuk ke dalam toko lalu duduk di sofa. Setelah itu pesanan online makanan GSH datang. SGH kemudian menyuruh salah satu pegawai mengantar makanannya ke kamar pribadi. Ini ada GSH, ini ada SGH. Maksudnya gimana nih? Dari sindonews.com nih.
Salah ketik apa gimana nih, ya kan? Ya udah lanjut aja. Jadi SGH kemudian menyuruh salah satu pegawai mengantar makanannya ke kamar pribadi. Dia nyuruh saya seperti menyuruh seorang babu, tulis DA dalam tulisan yang diunggahnya di media sosial dikutip hari Minggu tanggal 15 bulan Desember tahun 2024. Jadi mulai awal tersinggungnya itu karena memerintahkan anak buah orang tuanya dengan cara yang kurang sopan. Ya mungkin karena dia anak bos ya kan. Jadi mungkin saja itu hal yang wajar bagi dia. Gitu. DA menolak permintaan GSH karena sedang mengerjakan pekerjaan yang harus diselesaikan malam itu. Penolakan DA juga karena berkaca dengan peristiwa sebelumnya. Saat mengantarkan makanan ke kamar, DA pernah dilempar meja oleh GSH yang tidak mengenai dirinya. Berarti kejadian yang seperti itu dialami oleh DA bukan hanya sekali, bahkan sebelumnya sudah pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan, tapi tidak mengenai tubuhnya. Jadi masih sabar karena si DA ini masih membutuhkan pekerjaan itu ya kan, belum mendapatkan pekerjaan yang lain, jadi DA bersabar, legowo ya kan, mungkin suatu saat dia bisa berubah atau suatu saat dia meminta maaf mungkin atas perlakuan yang tidak mengenakan tersebut. Jadi DA mungkin bertahan, ya kan mau kerja di mana lagi ya kan, nyari kerja kan susah. Jadi jalanin aja lah yang ini dulu gitu. Sampai akhirnya dapat pekerjaan yang lain mungkin yang lebih membuatnya nyaman, ya kan? Saya dikatain babu, orang miskin, dia merendahkan saya dan keluarga saya. Tulis DA menceritakan pengalaman sebelumnya. Waktu itu, tulis DA, GSH juga mengaku kebal hukum. Kebal hukum. Kebal hukum. Kebal. GSH mengatakan orang miskin seperti DA tidak akan bisa menjebloskannya ke penjara. Kalau ngomongin orang miskin, maaf nih bos, maaf nih anak bos ya, maaf. Gue juga tersinggung, karena gue juga anak orang miskin. Jangan gitulah bos, anak bos, jangan bawa-bawa keluarga lah. Ini masalah pribadi-pribadi kita aja. Kalau gue yang terjadi di diri gue nih ya, maaf nih anak bos, ya kan gitu. Jangan bawa nama keluarga gue dong. Kalau emang lu punya masalah pribadi sama gue, ya udah kita selesain baik-baik, kita omongin baik-baik gitu loh, tanpa mengurangi rasa hormat gue kepada anak bos. Kan katanya GSH mengatakan orang miskin seperti DA tidak bisa menjebloskan dia ke penjara. Loh. Emangnya hukum ini bisa dibeli gitu maksudnya? Iya, orang miskin nggak punya hak gitu atas hukum yang ada di negara ini, nggak bisa kayak gitu ya kan. Kalau Anda sudah bicara seperti itu berarti Anda sudah menjelek-jelekan hukum yang ada di Indonesia ini dong, nggak bisa kayak gitu. Perkataan seperti itu juga harus diusut karena kan sudah membawa-bawa hukum ya kan, sudah mempermainkan nama hukum kita Indonesia. Berarti menganggap hukum kita ini yang ada di negara kita ini lemah dong kalau seperti itu, ya nggak bisa kayak gitu juga anak bosnya, nggak anak bos. Udah lanjut lagi kita reaction lagi. Karena mendapatkan perkataan kasar itu, DA berniat resign dari toko roti tersebut tapi ditahan oleh adik GSH. DA setuju tidak keluar dari pekerjaan dengan perjanjian tidak mau mengantarkan lagi makanannya ke kamar GSH. Adiknya nggak setuju kalau DA resign dari toko tersebut. Bikin perjanjian nih, jangan resign dong. Bikin perjanjian ke DA, kalau DA masih kerja di sini, ya udah boleh, nggak usah nganterin lagi pesanannya ke kamar pribadinya GSH gitu. Makanya DA mungkin masih mau kerja di situ.
Merasa permintaannya ditolak, GSH mengamuk kepada DA. Ngamuk mulu, ngamuk mulu. Kenapa sih ngamuk mulu? Sabar dulu, sabar. Makan dulu, makan cemilan dulu, minum dulu yang dingin-dingin. Biar seger gitu loh, ya kan? Biasanya kalau orang cepat marah itu gara-gara lapar biasanya, gara-gara lapar. Nah, marah-marah dulu kasihan, cewek lagi. Ingat nyokap, nyokap kita kan juga cewek, jangan kasar gitu ke orang lain. Nggak boleh. Dia melemparkan kursi dan mesin edisi ke arah DA. Ayah GSH kemudian mencoba menyelamatkan DA dengan memintanya keluar ruangan dan melapor ke polisi. Peristiwa ini telah ditangani kepolisian. Polisi menyebut telah melakukan gelar perkara di kasus dugaan penganiayaan pegawai toko roti inisial DA di Cakung, Jakarta Timur yang viral di media sosial tersebut dengan terduga pelakunya anak pemilik toko tersebut. GSH polisi pun bakal menentukan nasib anak bos tersebut. Sudah gelar perkara dan statusnya sudah diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Jadi kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan ya guys ya. Tinggal nunggu proses selanjutnya. Ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari saat dikonfirmasi hari Minggu tanggal 15 bulan 12 tahun 2024. Menurutnya kasus dugaan penganiayaan yang dialami DA itu telah dinaikkan status penanganannya ke tahap penyidikan. Ke depan, polisi bakal menentukan status pelaku GSH. Apakah menjadi tersangka kasus tersebut ataukah bagaimana? Masih dalam proses pendalaman penetapan tersangka katanya. Ya, jadi seperti itu guys sumber media yang udah gua reaksin barusan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa anak bos tersebut bawaannya marah-marah aja ya kan. Bawaannya tuh kesel-kesel aja sama si DA tersebut. Gue juga belum ngerti kenapa bisa kayak gitu ya kan. Ya mungkin aja nanti dari pihak kepolisian bisa menjelaskan kepada kita kenapa kok anak bos tersebut bisa berperilaku seperti itu kepada anak buah dari orang tuanya. Ada masalah apa sebelumnya, ada masalah yang fatal apa gitu kan, sampai-sampai kok bawaannya kesel terus, bawaannya emosi terus gitu sama si DA. Bahkan Roma nggak mau nganterin pesanannya lagi ke kamarnya karena takut dilempar lagi ya kan, takut dilempar duit ya nggak apa-apa, lempar duit cepet, tangkep, tangkep kan anak bos berarti banyak dong ya nggak. Ih, lempar yang lain tinggal ditanggapin aja. Iya. Semoga kasus ini bisa segera terselesaikan dengan adil seadil-adilnya. Amin ya rabbal alamin. Kita bantu doa aja guys. Kita serahin aja ke pihak kepolisian dan kita bantu doa juga agar tidak ada lagi kasus-kasus yang sama seperti ini di negara kita. Karena negara kita ini harus menjadi negara Indonesia yang penuh dengan rasa toleransi, penuh dengan rasa kenyamanan, penuh dengan rasa kesantunan, penuh dengan rasa kebahagiaan tanpa ada kesedihan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, cukup sampai di sini aja konten Demafem kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Boleh teman-teman kasih like-nya dulu. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar channel Demafem tembus 10.000 subscriber. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan subscribe di bawah karena subscribe itu gratis teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. See you, goodbye, good job, assalamualaikum, sampai jumpa di next video selanjutnya. Dadah.